Bagian selatan dari Bali terkenal untuk seafood mereka. Tidak hanya untuk orang lokal, tetapi untuk turis juga. Karena daerah ini dekat dengan pantai, ikannya di sini segar sekali. Ikannya ditangkap di lautnya, lalu langsung diantar ke pasarnya. Pasar ini terkenal untuk ikan-ikannya yang langsung kami bisa bawa untuk bakar di restoran-restoran di sampingnya. Tetapi, tim Inodox tidak hanya ke sini untuk ikan-ikannya. Hari ini, kami ke Jemberan untuk nemu kuliner yang paling jarang diomongin, bulu babi. Ini adalah pasar Kedonganan yang terkenal untuk menjual ikan segar yang langsung diambil dari lautnya. Ini mulai dari sebuah pasar ikan tradisional dan tumbuh menjadi salah satu lokasi para wisata. Uniknya dari pasar ini adalah kita bisa langsung membakar ikannya setelah dibeli. Dan aku akan tunjukkan bagaimana prosesnya. Rumahnya country kita kasih 45 aja dah. Kalau itu 40 biar mas itu baronang 40 sama itu. Ini adalah proses yang lumayan biasa. Kita beli ikannya di pasar, bawa ke warung untuk bakar, lalu makan sambil nikmatin suasana pantai. Di saat ada orang yang suka nikmatin proses ini, ada juga orang yang suka nikmatin proses yang sangat berbeda. Kami akan ketemu seseorang yang nanti menunjukkan sebuah makanan yang tak dikenal oleh banyak orang. Tapi sebelum ke sana, aku akan nikmatin ikan ini dulu. Saatnya kami berangkat ke Tanjung Benoa dan meninggalkan Jemberan. Lokasi ini ada beberapa macam-macam makanan yang sangat unik, seperti batu-batu. Di sini kami mulai lanjut perjalanannya untuk mencari bulu babi. Nonik akan menunjukkan bagaimana dan dari mana kita mencari bulu babi ini. Oke, kita lagi di Tanjung Benoa. Nah, kita mau ketemu seseorang yang memang menjual bulu babi. Dia punya warung sendiri di kota dan dia mengajak kami untuk mencari bulu babinya dan mempersiapkan lalu makan. Halo bro. Halo. Salam kenal, Agung. Aku Noni. Apa kabar? Baik. Oke. Dari mana dapat idenya untuk makan bulu babi? Ini sejak pandemi ya, sejak pandemi kemarin, awal-awal pandemi kemarin itu masyarakat ini kan kehidupan perekonomiannya bergantung pariwisata ini menurun kan, pariwisata menurun. Kemudian mereka mulai berinisiatif untuk turun ke pantai. Oke. Di situ mulai banyak warga di Tanjung Benoa khususnya mulai turun ke pantai, dia mencari kepiting, udang dan segala macamnya. Dan salah satu yang menarik adalah bulu babi, dan ini bukan pertama kali ya. Bulu babi itu udah dicari dari dulu. Cuma biasanya masyarakat mencarinya untuk konsumsi pakai makanan biasa aja, jadi lauk di dapurnya. Daripada beli ke pasar, dia cari sendiri ke laut. Nah, kemudian dari situlah saya mulai punya ide untuk membuat sebuah terobosan baru. Mungkin bukan yang pertama. Tapi kemudian saya melihat ada peluang di situ, mencoba mengkolaborasikan
bulu babi itu dengan menu yang ada di warung doyan, di warung saya. Apakah ini tidak bahaya, kayak seperti ada virus, bakteri dalam bulu babinya untuk makan? Saya rasa enggak ya, karena bulu babi itu yang beracun itu kan di durinya. Yang beracun itu bukan isinya. Kadang bahkan orang-orang Jepang, orang-orang di luar itu makan ada yang mentah-mentahnya malah. Dibelah langsung makan mentah karena dia percaya bahwa proteinnya begitu tinggi. Susah atau tidak untuk menemukan bulu babi? Nggak terlalu susah sih, karena memang daerah pesisir Bali Selatan ini memang potensi bulu babi cukup besar. Apakah kita boleh ikut nyari bulu babinya? Ayo kita berangkat. Ayo. Oh, jangan. Perjalanannya lumayan sulit. Ada banyak hal-hal yang kami nemu di tepi laut ini. Ini bola lamun. Ini biasanya dibelah. Isinya kita rebus, kemudian kita kasih serbuk kelapa itu. Oke. Terus kita makan. Ini enak banget nih. Rasanya kayak jagung. Jagung ya? Ya. Selain batu-batu yang tajam, ada juga banyak sekali hewan laut yang seram dan bahaya yang bersembunyi di bawah rumput lautnya. Setelah 100 meter, kami akhirnya menemukan yang kita udah lama mencari. Ini proses pengambilan bulu babi, karena kita nggak berani pakai tangan, kita pakai alat sumpit. Ya, ukurannya segitu. Nanti kita habisin duri-durinya, kita potong, terus kita belah isinya. Perjalanannya untuk nemu bulu babinya memang agak susah, tapi untuk membersihkannya adalah lebih susah. Ini adalah sebuah proses yang dimana kita gampang sekali bisa disuntik dengan racun dari duri bulu babinya. Hasilnya dari satu bulu babi adalah sedikit sekali. Kita perlu kurang lebih 10 bulu babi untuk satu porsi. Biasanya orang mikir bahwa makan bulu babi itu hal yang sangat aneh. Tetapi jangan lupa, hewan laut ini sudah lama dianggap sebagai kelezatan di dunia ini seperti di Jepang. Ini biasanya dimakan mentah, seperti makan tiram atau sushi. Tetapi Nonik membuat varian Indonesianya yang aku akan mencoba. Nasi goreng bulu babi. Nasi goreng bulu babi ini kita jual dengan harga 20.000. Itu udah dapat plus es teh lagi. Kenapa saya membuat dengan harga yang konsep yang begitu cukup murah atau terjangkau lah? Karena saya ingin semua masyarakat kita ini, mau dia kelas menengah atas atau menengah ke bawah, bisa menikmati bubur seafood. Jadi biasanya kalau kita ke hotel atau kemana baru kita bisa menikmati yang namanya seafood. Tapi sekarang siapapun bisa menikmati seafood itu. Ini nasi goreng bulu babi. Nasi goreng bulu babi. Nasi goreng bulu babi yang dibalut dengan beberapa varian. Ini ada kepiting dari asli Teluk Benua yang bisa dimakan sampai ke cangkang-cangkangnya. Kemudian ini nasi gorengnya, dan kemudian ini adalah bulu babi yang kita cari tadi. Pertama aku mau terima kasih banyak ya sama kamu. Dia udah ngajak kami dari pagi untuk mencari bulu babinya, ngajak ke warungnya, masak, dan kita makan enak sekali. Nama warungnya apa? Warung Doyan. Warung Doyan di Jalan Kute. Jalan Kuta. Oke, jadi semua yang nonton silakan pergi ke sini. Hari ini aku belajar banyak dari Nonik. Ternyata proses pembuatan sebuah porsi nasi goreng bulu babi lebih berat daripada aku pikir. Ia adalah seorang yang bekerja dari hatinya. Seperti ia bilang, ia bisa menjual hewan laut ini dengan harga yang sangat tinggi. Tapi katanya, semua orang harus bisa nikmatin ini, miskin atau kaya. Uang itu bukan hal yang penting bagi dia. Tujuannya adalah membuat orang di sekitarnya bahagia dengan apa yang ia bisa memberikan. Nonik hanya mengambil apa lautnya memberikan pada dia. Bagi banyak orang, laut itu adalah bisnis miliaran. Tetapi bagi dia, itu adalah rumah keduanya.
Apakah kamu ingin makan bulu babi juga? Let me know in the comments.